Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fi dini wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-balati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ولا ما يرجي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح عارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح خصوصا شيخنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majlis ta'lim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab Bidayatul Hidayah ta'lif al-Imam al-Allamah Hujjatil Islam wa Barakatil Anam Al-Imami Abi Hamidin Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Malam hari ini kita sampai kepada pembahasan mengenai pembagian daripada seorang hamba dari sisi keberagamaannya ia. Pekan yang lalu kita telah melihat pembagian manusia berdasarkan daripada apa yang diperbuatnya di dalam hari-harinya, yang ada 4 tingkatan. Silakan direnungi masing-masing, kira-kira kita di mana, karena tidak boleh tidak mesti satu di antara 4 itu. Jangan lewat lagi sampai yang kelima. Ya, terus 4 saja. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana tempat kita? Ya kita lihat jangan sampai kita terjatuh pada yang kelima. Enggak ada 5 itu dah. Malam hari ini kita melihat daripada seorang hamba itu daripada sisi keagamaannya, bagaimana ia di dalam melaksanakan amal agama. Kalau kemarin itu berdasarkan apa yang ia perbuat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan hal pekerjaan dan kesibukannya. Adapun sekarang daripada mengamalkan agama, bagaimana pembagian seorang hamba dilihat daripada
jihah atau arah bagaimana ia mengamalkan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alam, dan ketahuilah, annal abda, bahwasanya sesungguhnya seorang hamba, fi haqqi dinihi, di dalam agamanya, ala salasi darajatin, atas 3 bagian, 3 tingkatan, 3 derajat. Imma saliman, ada kalanya seseorang itu termasuk ia dalam keadaan yang salimun. Imma salimun adalah orang yang selamat. Wa huwal muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Siapa orang yang dikatakan salimun, yakni salim atau selamat, wa huwa, dan dia adalah al-muqtasiru, orang yang membataskan dirinya, ala ada'il faraidi, kepada sesuatu yang melaksanakan yang fardu-fardu saja, wa tarkil ma'asi, tetapi dia meninggalkan maksiat. Jadi dia membatasi perbuatannya dalam beragama, dalam melaksanakan ibadah itu hanya melaksanakan yang fardu saja, enggak ada sama sekali mengerjakan yang sunnah, tetapi dia meninggalkan maksiat. Jadi dia kerjakan yang fardu saja. Solat yang fardu kan sudah tahu 5 ya jumlahnya. Terus apalagi yang fardu? Puasa apa yang fardu? Puasa Ramadan. Atau fardu yang bukan asalnya fardu tetapi menjadi fardu disebab dinazari. Contohnya bernazar untuk puasa, ya puasa jadi wajib baginya, ya kan? Bernazar puasa hari Senin, hari Kamis, atau hari apapun, maka itu jadi wajib. Salat, puasa, zakat, yakni zakat fitrah, juga dikategorikan termasuk oleh para ulama adalah zakat yang wajib dizakati bila sampai pada nisab. Di antaranya zakat mal, zakat ternak, ya, zakat perniagaan, zakat hasil pertanian, dan lain-lain. Bila sampai nisab jadi wajib. Kemudian haji, in istata'a ilaihi man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki istita'ah, yakni kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke Mekah, yakni melaksanakan ibadah haji. Nah, semua yang wajib-wajib itu yang dia kerjakan, sama sekali dia tidak menyentuh yang amalan sifatnya sunnah, tetapi dia tidak melakukan maksiat. Orang seperti ini adalah disebut dengan salimun, yakni orang yang selamat. Pembagian pertama, salimun, orang yang selamat. Masya Allah. Mati lampu ya? Enggak apa-apa, biar aja. Masih bisa dilihat. Jadi imma salimun. Nah, itu salimun tadi. Selanjutnya au rabihun. Rabihun. Siapa yang rabihun ini? Wa huwa al-mutatawwi'u bil qurubati wan nawafili. Yang kedua adalah rabih, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung ini? Al-mutatawwi'u bil qurubati wan nawafili. Jadi dia mengambil lebih daripada ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, juga mengambil bagian daripada melaksanakan yang sunnah. Jadi dia wajib dikerjakan, sunnah juga dikerjakan. Nah, dia orang yang rabih, ya. Rabihun, yakni orang yang beruntung. Jadi kalau kita itu mau untung, ya melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, untung namanya. Kenapa? Karena dalam kitab yang lain, Imam Al-Ghazali ini diantaranya menyebutkan bahwasanya sesungguhnya yang wajib itu disebut dengan aslul mal, modal usaha.
Ibarat orang mau berusaha, itu baru modalnya. Orang mau berdagang, ada modalnya. Sudah bisa berdagang. Adapun daripada yang sunnah itu disebut dengan ribhun, yakni laba, keuntungan. Nah, maka orang yang mengambil daripada yang sunnah selain mengerjakan yang wajib termasuk kategori orang yang beruntung. Beruntung di sini maksudnya tingkat derajatnya lebih daripada orang yang salimun. Kalau salimun tuh sekedar selamat sudah. Jadi kalau orang mau masuk perguruan tinggi menetapkan satu syarat tertentu yang diputuskan melalui rapat musyawarah daripada anggota senat di universitas, menetapkan grade orang masuk salah satu fakultas nilainya sekian, maka dia dapat nilai itu pas, enggak lebih enggak kurang, maka dia selamat, ya, sekedar selamat bisa masuk. Tapi orang yang mengerjakan yang sunnah-sunnah, sudahlah dia diterima dengan grade yang lebih, kemudian dia juga mendapatkan pelajaran-pelajaran tambahan di dalamnya dan dia menguasainya. Nah, itu namanya ribhun. Nah, jadi salim sekedar wajib saja tapi tidak melakukan maksiat. Kalau ribhun, dia orang yang melaksanakan yang wajib diikuti dengan yang sunnah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, au khasirun. Khasirun itu artinya orang yang khasirun, yang rugi. Siapa orang yang rugi? Wa huwa al-muqassiru anil lawazim. Nah, orang yang rugi ini adalah dia yang tidak mengerjakan sesuatu yang lazim untuk dia kerjakan. Maknanya dia meninggalkan yang wajib. Salat 5 waktu itu tidak dia kerjakan, atau dia kerjakan tapi tidak sepenuhnya. 5 dikurangi atau dikorting. Dikorting. Harusnya 5 malah 3 atau lebih parah lagi daripada itu. Maka itu dalam kategori orang yang khasir. Nah, inilah daripada tingkatan orang di dalam bagaimana ia melaksanakan agama. Nah, 3 ini juga mesti kita pilih, karena enggak ada yang lebih daripada 3 ini. Kalau enggak salim, dia salim nih, yang selamat tuh salim. Kalau dia naik tingkat dari salim jadi robih, yang jangan sampai jadi yang khasir atau khasirun, orang yang rugi. Kenapa rugi? Yang wajib saja dia tidak tunaikan. Nah, di sini ada salim, di sini ada robih, untung, di sini ada khasir atau khasirun, yakni rugi. Rugi di sini bukan dalam ukuran seperti ukuran kita ketika kita menyebut rugi. Kalau rugi seperti pemikiran kita atau seperti hukum yang berlaku di dunia, rugi itu enggak ada masalah. Ada orang beli sendal harga 5.000. Terus dia jual lagi harga 1.000. Itu menurut ukuran orang berdagang rugi enggak itu? Rugi kan? Nah, tapi hanya sebatas itu ruginya. Jadi rugi itu ya rugi jumlah. Tapi ketika disebut rugi dalam Quran rugi, dalam hadis-hadis Nabi rugi, ya kan? Orang-orang yang rugi. Maksud rugi ini apa? Rugi karena dia tidak selamat. Maksud rugi adalah mendapatkan azab. Jadi jangan kita sepelekan karena disebut rugi, ya enggak apa-apalah rugi. Ya kan? Karena pikiran kita ketika kita sebut rugi, pikiran kita kemana-mana seperti kerugian yang ada di dunia. Sama sekali tidak demikian yang dimaksud. Kerugian dunia itu biasa saja kan. Kadang-kadang kalau orang berdagang, kadang-kadang dia untung, kadang-kadang rugi. Enggak ada masalah, memang begitu, sunatullah namanya. Tapi ketika disebut rugi dalam perkara-perkara akhirat, itu artinya diazab. Jadi yang selamat itu adalah orang yang mengerjakan yang wajib lalu tinggalkan maksiat, atau naik tingkat lagi jadi orang yang beruntung, dia mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Nah, yang rugi orang yang tidak mengerjakan yang wajib pun tidak dikerjakan. Maka dia rugi. Mana rugi di sini dapat azab. Kalau dia mati
dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu salasu darajatin. Dan bermula seorang hamba itu di dalam kedudukannya ataupun fungsinya kepada seluruh hamba-hamba Allah terbagi kepada 3 juga. Jadi seseorang hamba itu dilihat dari fungsi dia atau manfaatnya dia kepada manusia yang lain, itu terbagi 3. Terbagi 3. Al-ula, pembagian yang pertama, ayyanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah. Seseorang yang menempati kedudukan sebagai kedudukan daripada yang mulia, yakni para malaikat yang mulia, minal malaikati. Jadi kedudukan orang pertama di dalam dipandang dari sikapnya kepada orang lain itu menempati satu kedudukan seperti kedudukan para malaikat. Bagaimana ini kedudukan seorang hamba? Seperti kedudukan malaikat. Wa huwa ayyas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Kenapa? Karena ia senantiasa berjalan bagaimana menunaikan hajat orang lain dan berlaku lembut kepada orang-orang, serta ia senantiasa idkhalan lisururi ala qulubihim. Ia senantiasa menjadi sebab masuknya bahagia di dalam hati manusia. Jadi itu malaikat namanya. Ada manusia seperti malaikat? Ya ada. Siapa dia? Orang yang di dalam kehidupannya senantiasa menjalankan perkara-perkara yang bisa memudahkan urusan orang lain dan berkasih sayang serta bersikap lemah lembut kepada manusia yang lain, serta menjadi sebab kebahagiaan atas orang lain atau menjadi kebahagiaan itu masuk ke dalam hati manusia. Nah, ini kedudukan seperti malaikat. Sama sekali tidak rugi orang bersamanya. Malaikat itu ketika Allah perintahkan sujud, dia sujud. Diperintahkan Allah untuk berdiri solat, dia solat. Mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Sampai Allah tetapkan berakhirnya solat dalam keadaan berdiri. Ada malaikat yang diciptakan tujuannya untuk sujud. Maka begitu jadi Allah ciptakan, dia sujud, tidak pernah bangun dari sujudnya. Jadi malaikat itu makhluk Allah SWT yang tidak memiliki hawa nafsu. Apa yang diperintah itu yang dikerjakan. Sama sekali tidak memiliki keinginan-keinginan daripada keinginan di luar kehendak Allah SWT atau di luar perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka itu senantiasa melaksanakan perkara yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka itu terus menerus mengerjakan sesuatu ma yu'marun, apa-apa barang yang diperintahkan kepada mereka. Jadi wa yaf'aluna ma yu'marun, yaf'aluna menggunakan fi'il mudhari. Kalau kita belajar ilmu tafsir, ketika sesuatu itu digunakan fi'il mudhari, maksudnya adalah istimror. Ya, istimror itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Nah, jadi begitulah daripada keadaan seperti keadaan malaikat. Nah, ini kelompok pertama ini. Pekerjaan hari-harinya bagaimana dia memberikan kemudahan atas hajat orang, berlaku lemah lembut kepada mereka dan memasukkan kebahagiaan di dalam hati manusia yang lain. Ini kedudukan pertama. Kemudian kedudukan yang kedua, as-saniyatu, bermula yang kedua adalah ayyanzila manzilatal bahaimi wal jamadati fi haqqihim. Kelompok orang yang kedua adalah
orang yang menempati kedudukan sebagaimana kedudukan al-bahaim. Bahaim itu mohon maaf, hewan. Wal jamadati, juga menempati kedudukan seperti kedudukan daripada benda-benda yang keras, benda-benda yang tidak bergerak. Ya seperti batu lah itu. Fi haqqihim fala yanaluhum khairuhu, tiada diharap atas mereka kebaikan dari mereka, walakin yakufu anhum syarrahu, akan tetapi ada juga bagusnya, tidak dikhawatirkan ada mudarat dari mereka itu. Jadi kedudukan manusia yang posisinya seperti ini, dia seperti hewan, hewan yang bukan hewan yang buas ya, maksud bahaim ini. Dia tidak merusak, tapi tidak juga bisa memberi manfaat. Jadi dia tidak merusak ya, tetapi juga tidak memberi manfaat. Maka dikatakan seperti hewan dan seperti benda mati, diam saja. Ada dan tiada sama saja, tidak ada pengaruhnya. Nah, itu kedudukan orang yang kedua. As-salisatu, kemudian yang ketiga, ayanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayati wassiba'id dhariyati. Kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia atau orang yang menempati kedudukan sebagaimana kedudukannya aqaribi, kalajengking, wal hayati, dan ular, wassiba'id dhariyat, dan binatang-binatang buas. La yurja khairuhu, tiada diharap kebaikan darinya, wa yuttaqo syarruhu, dan ditakutkan kemudorotan atau keburukan yang bakal ditimpakan oleh mereka ini. Nah, jadi ada 3 kedudukan inilah yang harus kita perhatikan, dan kita ada pada kedudukan mana. Jadi semua itu begitu. Kita melihat diri kita berada pada kedudukan mana, kedudukan seperti malaikat kah, atau yang penuh dengan kebaikan, atau kedudukan sebagaimana kedudukan hewan, benda-benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi juga tidak merugikan orang gitu ya. Artinya tidak dikhawatirkan menyebabkan kerusakan. Alhamdulillah. Hidup dulu. Tes. Habis gelap terbitlah terang. Itu tandanya karena masih di dunia. Kalau nanti di akhirat sudah enggak ada lagi malamnya, siang terus. Jelas ya? Tadi jelas ya? Sebelum lampu hidup. Ya, jelas ya. Baik. Yang ketiga tadi, as-salisatu, bermula yang ketiga, ayanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayati wassiba'id dhariyati la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Menempati kedudukan sebagaimana kedudukannya kalajengking dan ular serta hewan-hewan yang buas, la yurja khairuhu, tiada diharap sama sekali kebaikan darinya, wa yuttaqa syarruhu, dan sebaliknya ditakuti keburukan yang bisa saja diperbuat. Nah, jadi kita ini, kata Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa illam taqdir ala antal tahiqo bi ufuqil malaikati, maka apabila kamu tiada mampu menempati kedudukan sebagaimana ketinggiannya kedudukan malaikat, fahzar an tanzila an darajatil bahaimi,
Ya. Fa illam takdir, maka jikalau kamu tiada mampu atau tidak kuasa, ala antal tahiqa bi ufuqil malaikati, untuk menempati kedudukan tinggi sebagaimana kedudukan tingginya malaikat, fahzar an tanzila an darajatil bahaimi wal jamadati ila maratibil aqaribi wal hayati. Maka semestinya kita menjaga diri kita. Kalau memang tidak bisa menjadi orang yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukannya malaikat yang punya sifat senantiasa mengerjakan sesuatu yang baik dan bersikap lemah lembut serta memasukkan bahagia di dalam hati orang, kalau itu tidak bisa kita kerjakan, maka kita harus bertahan pada posisi kedua sebagaimana kedudukannya hewan-hewan dan benda-benda keras. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tidak juga merugikan siapa. Itu sudah minimal, sudah itu. Ya, fahzar an tanzila an darajatil bahaimi wal jamadati ila maratibil aqaribi wal hayati. Jangan sampai kita terus terperosok sampai kepada kedudukan sebagaimana kedudukannya kalajengking dan ular, yang orang tidak mau lagi ketemu. Orang itu kalau mau ketemu kita melipir. Kenapa? Setiap ketemu pasti ngerugiin orang. Ya seperti ular dan kalajengking. Ya, dihindari. Kenapa? Karena ditakutkan akan kemudaratan bisa ditimpakan. Nah, jadi ini pembagian yang selanjutnya ini berdasarkan seperti apa kedudukannya terhadap orang lain. Nah, jadi yang selamat itu ya seperti itu. Minimal kita ini tidak merugikan orang lain. Fa in radita li nafsika an-nuzula min a'lal illiyin, maka apabila engkau ridho atas dirimu an-nuzula min a'lal illiyin, turun daripada kedudukan yang paling tinggi, fala tardha laha bil hawiyyi ila asfali safilin, tetapi jangan sampai kamu ridho kamu itu menjadi turun kedudukan sebagaimana kedudukan yang paling rendah. Jadi direm-rem lah gitu kan. Meskipun ridho turun derajat dari derajat yang paling tinggi, ya direm-rem gitu kan. Jangan terlalu dalam terperosok sampai kepada posisi yang paling dasar gitu. Fala'allaka an tanjua kafafan la laka wala alaika. Jika tidak mampu berbuat yang menguntungkan, maka tahanlah dirimu supaya tidak berbuat yang merugikan. Artinya diam aja. Fa'alaika fi bayadi naharika, maka hendaklah bagimu di dalam terangnya harimu, alla tastaghila, supaya tidak menyibukkan diri illa bima yanfa'uka, kecuali pada perkara yang memberi manfaat atasmu, fi ma'adika, untuk hari akhiratmu, wa ma'asyika, dan untuk kehidupanmu di dunia, alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi ala ma'adika, kepada kehidupan dunia yang engkau tiada bisa lari dari berhajat kepada dunia itu, supaya menjadi perkara yang bisa membantumu di dalam meraih daripada bekal akhirat. Jadi jangan sampai hari-hari kita tidak kita gunakan pada perkara yang manfaat, ya, untuk manfaat akhirat atau manfaat dunia yang memang kita tiada bisa lari darinya. Maksudnya kita sangat berhajat pada dunia itu, ya silahkan. Maksudnya kalau kita di siang hari mesti kita gunakan waktu kita di dalam kita beribadah sebagai bekal akhirat, atau kalau tidak silahkan kita semuanya bekerja terhadap pekerjaan yang memang kita sangat berhajat pada pekerjaan itu sebagai penolong bagi kita untuk mendapatkan akhirat yang bagus. Jadi maksudnya bagaimana ini? Kalau bisa ibadah gitu ya. Nah sekarang kita nggak bisa menempati kedudukan orang yang terus-terus ibadah. Kenapa? Karena kita memiliki tanggungan, yang tanggungan itu baru terpenuhi bila kita bekerja. Maka silakan kita bekerja
terhadap sesuatu yang memang kita betul-betul punya hajat atas itu. Apa hajatnya? Ya dapat maisah, kehidupan daripada pekerjaan itu. Tetapi pekerjaan itu kita kerjakan dalam rangka apa? Mencari pertolongan supaya sampai ke akhirat. Jadi maksudnya ketika kita telah dapatkan itu hajat, maka hajat itu mesti kita gunakan untuk perkara-perkara yang ada nilai akhiratnya. Jadi nggak bisa kita ini jadi ahli ibadah, yang ibadah terus, ya nggak apa-apa kerja. Tapi setelah dapat hasil daripada pekerjaan, di situ kuncinya. Setelah hasil bekerja itu kita dapatkan, maka hasil bekerja inilah yang kita jadikan penolong kita untuk mendapatkan pahala akhirat. Nah, kira-kira diapakan itu? Ya, diapakan? Yang pertama digunakan untuk menafkahi diri, mempertahankan hidupnya. Selanjutnya dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Setelah itu untuk apa? Dia gunakan untuk perjuangan agama. Bisa dia berwakaf ke masjid, bisa dia berwakaf ke pondok-pondok pesantren. Maknanya dia memudahkan urusan sebagai apa? Sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap akhiratnya. Jadi enggak apa-apa. Jadi dia mencari selamat itu dengan jalan itu. Hanya saja ini rentan untuk tergelincir gitu ya. Harus betul-betul dijaga hati-hati. Ya. Kenapa? Ketika kita sudah mendapatkan dunia di tangan kita, maka orang hanya ada dua, selamat atau celaka. Dengan itu. Jadi luar biasa ini. Perkara-perkara yang seperti ringan ketika kita baca, tapi ketika kita renungi, sungguh mengandung konsekuensi yang bukan perkara yang ringan. Jadi walhasil, orang yang selamat itu orang yang memang menggunakan seluruh potensinya untuk selamat. Usahanya memang keras mau selamat itu. Bagaimana mungkin kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan akan ganjaran bagi orang itu, di antara yang paling tinggi itu bisa kita katakan dia selamat dari azab. Dan selamat dari azab itu enggak mungkin bisa kita tukar hanya dengan kipas angin, ya. Berharap yang luar biasa dengan usaha yang hanya kecil. Jadi sebesar apa yang kita inginkan, sebesar itu pula lah usaha kita. Nah, ini kedudukan tiga yang penting untuk kita pahami itu. Kita pilih atau maksudnya kita koreksi diri kita itu ada di mana kita posisinya.